Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Oke guys, pada pagi menjelang siang hari ini tanggal 19 Juni 2026, saya ingin bincang santai dengan teman-teman semua yang mudah-mudahan mudah-mudahan ini ada manfaat kebaikannya. Jadi teman-temanku, saya cukup tertarik untuk membahas tentang Allah menutup aib seseorang dan Allah meminta kita untuk menutup aib orang lain, dan Allah juga meminta kita untuk menutup aib diri kita sendiri. Bahasan luasnya begini ya teman-temanku semuanya. Jadi jika pada pagi hari ini kita manusia yang merasa tenang, lapang, tidak ada pemikiran yang membuat tidak nyaman dan lain sebagainya, itu benar-benar semata-mata hanya karena pemberian Allah, bukan karena kita itu hebat. Tetapi teman-temanku, itu pun masih bisa ambigu dalam hal ini maksudnya kita tidak pernah tahu loh teman-teman. Mungkin di saat yang kita rasa kita tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, mungkin ada seseorang atau beberapa orang yang sedang membahas kita, entah itu dengan alasan memang karena ingin menggibah kita, atau mencari solusi tentang kita, atau ingin tahu lebih banyak tentang kita. Yang pastinya hal itu akhirnya membahas tentang baik dan buruknya kita. Jadi hal itu menunjukkan bahwa satu, jadilah manusia yang memang betul-betul baik, bukan di pandangan manusia tetapi di pandangan Allah. Karena jikalau kita memang sudah berusaha baik di pandangan Allah sang pencipta kita, dalam artian saya luaskan pengertiannya, kita sudah memang mampu baik sama seperti yang di depan manusia yang lain. Maksudnya sifat kita, sikap kita, tindakan kita di saat kita seorang diri, di saat kita sendirian itu sama di saat kita di depan medsos, di depan banyak orang, atau di depan cuma satu orang, itu sama. Terus kita memang tidak pernah mengintuisi atau mempunyai pemikiran-pemikiran yang jahat, yang tidak baik. Kalau kita sudah dalam kaidah itu, insya Allah mau bagaimanapun, dikulik bagaimanapun, Allah itu adil. Pasti Allah akan memberitahukan kebenarannya. Tetapi jikalau kita itu hanya baik di depan media sosial, baik di beberapa orang tertentu, baik di depan orang-orang yang menurut kita punya kekuasaan, punya jabatan, punya kepentingan yang bisa memegang kepentingan banyak orang lain, yakinlah itu hanya menjadi bom waktu suatu saat untuk Anda. Karena kita realistis saja ya teman-teman, manusia itu banyak, manusia itu jumlahnya besar, dan kebetulan atau bagaimana ya bahasanya, pastinya orang kaya, orang yang punya kekuasaan dan orang yang punya jabatan itu jumlahnya tidak lebih banyak daripada orang-orang yang mungkin mempunyai harta yang biasa-biasa saja, atau tidak punya kedudukan, atau tidak punya jabatan, dan tidak punya kekuasaan. Sehingga kenapa saya katakan bom waktu, suatu saat prevalensi jumlah orang-orang yang merasakan ketidakbaikan Anda itu akan menjadi lebih besar daripada orang-orang yang merasakan kebaikan Anda. Dan bahasa ketulusan itu tidak bisa dibuat-buat. Anda mau senyum-senyum, Anda mau sumeh yang bagaimana, kalau itu tidak dari hati, akhirnya semua orang akan mengerti. Anda mau biasa-biasa saja, tetapi kalau Anda itu punya tujuan dan itikat yang baik kepada orang lain, walaupun mungkin awalnya, pertamanya terkesan biasa saja dan tidak spesial, tapi yakinlah suatu saat Allah itu akan menunjukkan kebenarannya. Wakafa billahi syahidah, wakafa billahi wakila. Saya selalu berusaha menekankan itu untuk diri saya sendiri, dan saya juga berusaha untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain, karena saya memang sangat meyakini hal tersebut. Allah itu akan menunjukkan kebenarnya.
misalnya pun di saat kita itu hidup tidak ditunjukkan kebenarannya, belum ditunjukkan kebenarannya, minimal sesaat sebelum kita meninggal itu, atau di saat kita meninggal dunia, Allah akan menunjukkan kebenaran dari diri masing-masing kita. Jadi teman-temanku semuanya, kalau yang masih suka abu-abu, kamuflase, manipulatif, sebenarnya Anda melakukan itu semua untuk siapa? Tidak ada yang Anda tipu kecuali Anda menipu diri Anda sendiri dan menipu Allah tentunya. Dan untuk teman-temanku yang mungkin sekarang sedang jadi owner, sedang memimpin suatu perusahaan, sedang menjadi orang yang dipentingkan oleh Allah, dibuat penting oleh Allah dalam waktu dan kurun waktu tertentu, jangan terjebak, jangan terbuai oleh semua itu. Semua itu hanya ujian dan cobaan yang mungkin nantinya bisa menjadi pahala atau dosa jariah yang mungkin akan Anda banggakan atau Anda sesali nantinya di akhirat yang kurun waktunya abadi. Itu satu. Terus kedua, teman-temanku, manusia itu selalu bertumbuh setiap waktunya, menua atau dewasa. Banyak sekali manusia itu yang cebol dalam hal ini, kerdil. Saya tidak lagi berbicara fisik ya, karena orang yang masih membicarakan fisik itu tanda bahwa orang tersebut mengakuisisi kebijakan Allah kalau menurut saya. Karena kan itu tidak bisa kita minta. Kita mau lahir dengan bentuk seperti apa, wajah seperti apa, postur tubuh yang seperti apa, itu kita tidak bisa mengusahakan itu. Kita tidak bisa berusaha tentang itu. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah kerdil dalam arti pemikiran, bertumbuh, berkembang, dewasa dan menua. Dari lahir ceprut, kita kecil, kita mulai puber, kita dewasa, dan katanya sudah tua, tetapi sifat dan karakternya masih di situ-situ saja. Yang terbanyak yang terjadi adalah yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang tidak pernah mampu untuk memikirkan orang lain, kepentingan orang lain. Alih-alihnya memikirkan kepentingan orang lain, tetapi ternyata kepentingan orang lain itu pun untuk membantu terwujudnya kepentingannya dirinya sendiri. Dan tidak pernah benar-benar berusaha bermanfaat untuk orang lain, hanya berusaha bermanfaat untuk dirinya sendiri, anak-anaknya, keturunannya, ahli warisnya, semuanya. Padahal kalau kita jabarkan lebih luas, orang-orang yang sebenarnya memikirkan untuk putra-putrinya, untuk keturunannya, itu pun sebenarnya untuk memuaskan hasrat dirinya sendiri. Karena seyogyanya sama saja, saya juga demikian, karena kita sama-sama manusia. Di saat kita melihat orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, dan orang-orang yang kita cintai itu bahagia, kita adalah orang yang pasti juga sangat lebih bahagia. Kita puas. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Sedangkan sebenarnya kita semua itu saudara dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi teman-teman, mau sampai kapan seperti itu? Sedangkan dengarkan, coba kita mulai sekarang menyetel alarm di kuping cerdas kita. Kalau ini kuping bodoh kita kuping bodoh, hanya melihat, hanya mendengar yang terdengar. Coba kita setel kuping cerdas kita. Satu hal yang selalu kita coba setel di kuping cerdas kita, di kanan dan kiri. Tek, 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 tek. Ada jarum jam yang mulai melambat, tapi itu bergerak dengan pasti, yaitu waktu kematian kita. Bisa Anda dulu, saya terakhir. Bisa Anda lebih dekat daripada saya, dan bisa juga sebaliknya. Konyolnya kita selalu takut membicarakan kematian, padahal kematian itu pasti. Konyolnya kita membenci dan pamali katanya menyebut permasalahan kematian, padahal itu
akan kita alami. Di situ tidak akan ada lagi teman-teman, saudara, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita tolong, orang-orang yang kita puja-puja, tidak akan ada lagi. Yang ada hanya diri kita, niatan-niatan kita, dan amalan kita. Jadi pada pagi hari ini teman-teman, kita itu semuanya berproses, dan tidak ada manusia yang lebih baik daripada manusia yang lain. Yang ada hanyalah manusia yang berusaha berproses lebih baik daripada manusia yang lain. Semoga kita itu mampu melihat sinyal dan alarm yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu menjelang waktu kembali, sehingga apapun yang belum tuntas di dalam kehidupan dunia kita itu, kita berusaha menyelesaikan. Satu dari pemikiran-pemikiran busuk kita, mungkin kita pasti punya ya pemikiran yang tidak baik, semua orang pasti punya. Kita mulai restart dari situ. Terus kemudian kedua, niatan kita itu sebenarnya apa sih? Jangan niatan di atas niatan. Kadang-kadang manusia itu sudah mampu menipu dirinya sendiri. Dia sebenarnya tahu kalau dirinya itu di letak yang tidak baik, tapi masih juga dibela-bela sama dirinya sendiri. Enggak kok, aku kan memang gini, enggak masalah, kan niatku sebenarnya baik. Padahal dia tahu niat dia tidak baik. Dia anggap apa Allah gitu. Terus ketiga, bersihkan harta-harta haram yang ada dalam hidup kita. Dapatnya dari hasil korupsi, dari hasil suap, dari makan harta orang lain, dari makan hak orang lain, yang punya kekuasaan kebijakan di perusahaan-perusahaan tertentu, yang mungkin Anda itu memasukkan orang dari cara suap ya, karena Anda kenal korupsi, kolusi, nepotisme, itu Anda perbaiki semuanya, karena itu nanti akan diadili ya. Saya selalu katakan, saya berusaha mengingatkan teman-teman ya, apalagi di yang bagian HRD perusahaan kayak gitu ya, kalau punya kekuasaan untuk menerima seseorang terus disuap gitu ya, itu misalnya yang berhak bekerja di situ si Joko ya, tapi Anda itu karena Anda kenal dan Anda mendapatkan keuntungan dari situ, atau Anda senang atau srek dengan orang tersebut, Anda berikan tuh hak dan tempatnya si Joko tadi untuk si Andi misalnya. Itu kalau Joko juga menyetujui itu dan mengerti penyebab dia diterima di perusahaan itu apa, ya Joko selama-lamanya juga akan makan uang haram. Begitu juga si HRD tadi ini yang menerima suap atau karena nepotismenya terus memasukkan si Joko di perusahaan tersebut, padahal udah tahu yang diterima sebenarnya si Andi. Ini bukan hal yang ringan loh teman-teman. Oh, kata-kata saya nyelekit di hal ini misalnya, di saat menyampaikan ini tidak jauh lebih menyelekit daripada nanti tangan, kaki Anda itu dicopot sama malaikat, dipotong-potong sama malaikat karena mengambil haknya orang lain. Pencuri aja, kalau mencuri itu ya, itu disebut pencuri, dicap itu udah langsung jelek. Nggak ada orang yang percaya lagi. Sebegitunya sanksi sosial dan sanksi hukum pada pencuri. Tapi dia kan tahu dia mencuri, dia akan meletakkan diri sebagai pencuri. Tapi Anda yang melakukan hal-hal seperti itu, Anda tidak terasa bagaimana Anda mau mengubah diri. Maka jangan pernah lagi nanti di yaumul kiamat tidak pernah sampai tentang informasi itu, tidak tahu tentang itu. Ini sudah tahu. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Ya diistighfari dan jangan pernah diulang kembali. Dan meminta maaf kepada orang yang Anda zolimi. Karena Allah itu maha adil. Anda tidak kena di dunia, Anda lebih parah kalau kena di kubur dan di akhirat. Karena semua akan diperhitungkan. Dan tidak ada lagi pembelaan dari orang-orang yang menyukai atau tidak menyukai Anda. Terus yang ketiga,
Jangan bermasalah dengan makhluk. Anda coba, jangan cuma bisa menghitung-hitung rekening Anda di bank. Jangan cuma bisa menghitung-hitung aset Anda. Anda hitung dari berapa banyak Anda, orang yang Anda kenal, berapa banyak orang yang tidak menyukai Anda. Anda bisa bayangkan kalau Anda itu terlalu melukai seseorang, doa buruk apa yang orang-orang tersebut panjatkan untuk Anda setiap harinya atau minimal setiap kali berinteraksi dengan Anda. Sedangkan doanya orang-orang yang disakiti, dizolimi, dan memang benar itu di sisi Allah tidak ada tabirnya. Jadi teman-temanku, kita itu ya penting ya, S1, S2, S3, profesor, doktoral, penting. Tapi ingat, di kedua nisan tidak pernah dituliskan itu. Yang ada hanya nama kita dan amalan kita. Waktu di dunia 40, 50, 60 hebat sekali sampai 100 tahun. Tapi di akhirat tiada masanya, abadi, di kurun waktu yang tidak ditentukan. Bahkan lebih panjang daripada waktu dunia, hitungan menit dan jamnya. Jadi teman-teman, kalau memang kita bilang kita berusaha menjadi makhluk yang smart, ya, smartlah dalam arti yang sebenarnya. Karena terutama untuk orang-orang yang sudah menginjak umur 40 tahun, kita bukan lagi di waktu yang bisa hahaha ikut ke kanan dan ke kiri, tetapi kita memang harus betul-betul kembali kepada Allah dalam hal yang sebenarnya. Bukan bicara hanya, tapi bukan untuk pandangan siapa, tetapi untuk yang sebenar-benarnya kehidupan kita. Karena kematian itu tidak ada sinyal, tidak ada alarmnya, dan itu hak prerogatif Allah. Mungkin itu dari saya. Banyak maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung teman-temanku. Tidak ada niatan untuk ke arah demikian, karena memang kita di dunia ini ditugaskan untuk saling mengingatkan. Terutama saya mengingatkan diri saya sendiri, karena saya sampaikan betapa malunya saya apabila saya menyampaikan hal ini tetapi saya tidak berusaha untuk melakukannya. Dan medsos, mau TikTok, YouTube, Facebook, Instagram adalah sarana kita juga untuk menebarkan kebaikan dengan cara kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.